Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Priyadi SMM, Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Di dalam proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah Universitas Pamulang tetap menyelenggarakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan learning management system yang ada di Universitas Pamulang. Maka dari itu, perlu kiranya dalam proses pembelajaran menggunakan learning management system itu harus ada yang namanya video pembelajaran sebagai bahan untuk mahasiswa belajar dan memahami materi-materi dalam setiap mata kuliah di Universitas Pamulang. Dalam video pembelajaran yang ingin saya sampaikan kali ini yaitu berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini ada beberapa hal yang kiranya teman-teman mahasiswa bisa ketahui, bisa pahami apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Nah, di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, kita akan belajar tentang pertama, yaitu berkaitan dengan konsep dan teori manajemen sumber daya manusia. Kemudian kita juga belajar tentang perencanaan sumber daya manusia. Kita juga belajar tentang konsep strategi, rancangan dan desain pekerjaan, proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, kegiatan pengenalan, penempatan, dan pemberhentian sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, kinerja dan prestasi kerja, kompensasi dan balas jasa. Kemudian kita juga belajar tentang proteksi pada sumber daya manusia, komunikasi dalam organisasi, motivasi dan kepuasan kerja, pemeliharaan hubungan kerja sumber daya manusia, konflik dan stres kerja, dan kita juga belajar tentang keselamatan kerja karyawan. Adapun capaian-capaian yang dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, diantaranya mahasiswa mampu mendeskripsikan perencanaan sumber daya manusia, kemudian harus mampu mendeskripsikan hubungan strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia, mahasiswa juga harus mampu mendeskripsikan rancangan dan desain pekerjaan, proses rekrutmen, mengevaluasi kegiatan pengenalan, penempatan, dan pemberhentian, memahami dan mengevaluasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, memahami dan mengevaluasi perencanaan dan pengembangan karir. Kemudian kita juga harus mampu memahami kinerja dan prestasi kerja, mengevaluasi kompensasi dan balas jasa, evaluasi proteksi pada sumber daya manusia, evaluasi komunikasi di dalam organisasi, pemeliharaan hubungan kerja, konflik dan stres kerja, serta evaluasi K3. Oke, di dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, kita menggunakan beberapa metode, yaitu dengan cara menggunakan ceramah, sharing dan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia sesuai dengan tema yang akan dibahas. Untuk lebih jelasnya, berikut salah satu materi di dalam pembahasan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, saya rasa yang namanya komunikasi juga itu tidak lepas dari aktivitas yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tapi yang perlu kita pahami adalah komunikasi yang seperti apa yang sekiranya kita gunakan, yang sekiranya kita implementasikan dalam sebuah kegiatan organisasi. Ketika teman-teman di kantor, kemudian di tempat kerja lah istilahnya, istilah komunikasi ini secara nggak langsung sudah kita lakukan sebetulnya kan, sudah kita jalankan setiap hari. Nah, apa buktinya? Loh, gimana kita mau mengerjakan sebuah pekerjaan kalau misalkan itu tidak dikomunikasikan dengan orang lain?
Tidak dikomunikasikan dengan rekan kerja yang lain, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, dengan tim kita, gitu kan? Tapi kan secara nggak langsung komunikasi itu sudah berjalan, gitu kan? Sudah berjalan di dalam perusahaan kita, di dalam organisasi kita, di dalam tempat kerja kita, gitu kan? Tapi pada dasarnya sudah berjalan itu bisa dikatakan sudah berjalan efektif atau tidak, gitu kan? Sudah sesuai atau belum, gitu kan? Nah, atau bentuk-bentuknya itu sebetulnya seperti apa? Nah, itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari, gitu kan? Bahwa pada dasarnya sebelum masuk ke dalam komunikasi organisasi, konteksnya dalam makna komunikasi, nah, artinya kan pasti melibatkan lebih dari satu orang, gitu kan? Melibatkan lebih dari satu orang. Tidak mungkin kita komunikasi dengan secara sendiri setiap hari misalkan. Pasti yang namanya di dalam komunikasi organisasi itu pasti melibatkan lebih dari satu orang. Yang dikatakan lebih dari satu orang itu bisa satu orang, dua orang, atau kelompok, misalkan yang kapasitasnya banyak. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita memaknai cara di dalam komunikasi tersebut. Di sini ada beberapa literatur, ya teman-teman. Silakan teman-teman nanti mau searching sendiri pun boleh. Tapi di satu sisi di sini ada sebuah penjelasan bahwa ketika kita berbicara tentang komunikasi, secara umum dapat kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi adalah komunikasi yang digunakan dalam organisasi yang mencakup macam-macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Nah, ternyata teman-teman semua, bentuk komunikasi itu bukan hanya menyampaikan pesan secara lisan, gitu kan? Bahkan secara tulisan pun bisa. Ada yang dikatakan verbal dan non-verbal. Kemudian ada juga beberapa penjelasan yang menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses kegiatan atau pengaturan penyampaian berita, informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian informasi yang dipahami oleh kedua belah pihak secara saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi secara pesan simbolik. Artinya ada sesuatu yang disampaikan, dalam arti ada makna, ada pesan yang disampaikan oleh kita kepada orang lain. Kan? Dalam dunia kerja pun sama, gitu kan? Kita berkomunikasi dengan pimpinan kita, dengan rekan kerja kita, dengan tim kita, gitu ya. Atau misalkan sekarang sudah menjadi pimpinan dengan bawahan kita, berarti kan ada sesuatu yang disampaikan. Apa? Yaitu dalam bentuk pesan atau informasi, gitu. Nah, kemudian beberapa konteks yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang komunikasi dalam organisasi. Pertama, komunikasi dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Secara fisik, konteks komunikasi selalu terjadi dalam beberapa pengaturan. Secara sosial, komunikasi terjadi suatu hubungan antara pihak yang melakukan komunikasi. Kemudian ada kronologis dalam suatu interaksi, dan yang kelima itu ada background atau latar belakang daripada pihak yang melakukan interaksi dan komunikasi. Nah, saya yakin dari setiap aktivitas yang kita lakukan, tidak serta-merta lah ya, tidak semuanya itu bisa berjalan dengan baik lah istilahnya. Yang namanya komunikasi, betul yang perlu dikomunikasikan. Tapi di satu sisi, pasti banyak sekali hambatan-hambatan yang sering teman-teman alami ketika melakukan sebuah komunikasi di dalam lingkungan pekerjaan. Nah, banyak faktor tentunya, banyak faktor yang menghambat atau berpengaruh di dalam ruang lingkup organisasi yang sekiranya itu menjadi faktor penghambat dalam kita untuk melakukan komunikasi. Tadi disampaikan di awal bahwa bentuknya itu ada yang verbal sama non-verbal. Kemudian cara komunikasinya pun berbeda juga. Nah, mungkin dari teman-teman sebelum kita membahas lebih jauh, ada yang mau sharing nggak? Atau ada yang pernah mengalami nggak bahwa pada saat kita bekerja dalam sebuah perusahaan, cara komunikasi kita itu tidak berjalan dengan baik dan lancar. Baik itu komunikasi dengan pimpinan, atau misalkan komunikasi dengan sesama rekan kerja. Pernah mengalami nggak terjadi miskomunikasi gitu?
Ada yang pernah ngalamin? Pernah, Pak. Ada? Siapa di sini? Siapa nih? Eka Ayu ya? Iya, Pak. Ya, gimana? Eka pernah ngalamin apa, Eka? Kalau saya waktu itu terkendala karena beda bahasa, Pak. Jadi saya kan kurang bisa bahasa Inggris waktu itu. Mm-mm. Kebetulan saya dapat nasabah yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi Oke. saya discommunication, suruh Hmm, apa, saya jalanin apa, Pak. Gitu. oke. Nah, terkait bahasa berarti ya. Cuman itu sih, Pak. Ya. Nah, cara mengatasinya Iya, gimana tuh? Tapi terselesaikan nggak permasalahannya waktu itu? terselesaikan sih, Pak. Saya sambil buka Google Translate. Eh, eh, Jadi dia nulis. Jadi kalau kalau dia bicara saya kurang ngerti, Pak. Tapi misalkan dia tulis di handphone, mm-mm. oh ini mau dia gitu, Pak. Jadi saya paham. Akhirnya terselesaikan sih sama nasabahnya Oke, baik. Berarti catatannya melalui adalah, HP. ya, berarti catatannya di sini ada PR besar nih dari perusahaan tersebut. Gimana caranya supaya SDM-nya itu mampu menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris, Iya, kan gitu, itu kan? Kan biasanya ada iya, ketentuan-ketentuan. Pak. Makanya dalam tadi yang saya sampaikan itu, dalam proses perencanaan SDM, pada saat rekrutmen ada yang namanya kualifikasi persyaratan yang harus kita tempuh supaya untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, gitu kan? Nah, biasanya juga dimasukkan salah satu prasyarat yang perlu kita kuasai dalam berbagai, nggak semua bidang ya, ada beberapa bidang pekerjaan yang memang persyaratan kita mampu menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris misalkan. Nah, fenomena seperti ini memang sering terjadi, gitu kan. Bahkan bukan hanya di kalangan dunia kerja, dalam aktivitas kayak termasuk saya misalkan sebagai tenaga pendidik, sebetulnya walaupun bukan dosen bahasa Inggris, itu menjadi sebuah keharusan, gitu kan. Menjadi sebuah skill ya tambahan yang memang perlu kita kuasai. Ya, itu dari segi komunikasi. Ada lagi yang lain mau sharing? Terima kasih Eka Ayu ya. Mudah-mudahan Iya, baik, itu menjadi sebuah Pak Andri. apa namanya fenomena lah, fenomena yang kita temukan supaya oh ternyata memang antara teori dengan real di tempat kerja ini memang betul komunikasi itu penting. Gitu. Cukup berbeda. Ya. Nah, yang lain mungkin ada lagi? Saya Pak, pernah Pak, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky Firdaus, gimana Mas Rizky? Iya, jadi saya kan kerja di bagian kantor di jalan tol Pak. Nah, ketika waktu itu saya butuh data di lapangan, bahasa orang kantor sama lapangan tuh kadang berbeda Pak, bahasanya Pak. Kalau di kantor sama lapangan. Untuk penyebutannya. Nah, jadi pas lagi dikasih data ternyata salah, miss data Pak. Penyelesaiannya gimana jadinya? Ya akhirnya kita nanyain ini maksudnya apa kalau di ini di apa? Kita kasih fotonya Pak akhirnya. Bukan namanya, kita kasih fotonya. Itu ini datanya gitu. Oke, baik. Udah? Ini siapa nih yang berbicara? Tri Utami ini. Halo Tri. Pinter ya, lo ngajak banyak. Kok gitu kirain gue sih gue doang. Halo Tri Utami. Ngobrol dulu ya. Oke, ya. Terima kasih Rizky atas pengalamannya. Ya, lagi-lagi nih teman-teman semua, salah satu fenomena ya, ternyata penggunaan bahasa itu menjadi salah satu poin yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang komunikasi, tadi pemaknaan satu kata aja itu bisa menjadi sebuah miskomunikasi. Dalam arti satu kata itu mungkin akan beda makna juga. Ya. Nah, ini budaya-budaya seperti ini sering kita temukan, sering menjadi sebuah fenomena-fenomena yang kita temukan dalam kehidupan, dalam aktivitas pekerjaan khususnya, ya terkait penggunaan bahasa. Walaupun memang pada dasarnya sekali lagi tadi salah satu faktor komunikasi kan salah satunya adalah faktor budaya.
Kita tahu di kita kultur, kemudian ras, ya, kemudian suku banyak di kita. Tapi ketika kita masuk dalam forum yang resmi, tentunya pasti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang. Dalam satu kerja, misalkan satu tim, ada orang Sunda, ada orang Betawi, ada orang Jawa, bahkan dari orang Madura, misalkan. Pasti ketika kita menggunakan dari bahasa masing-masing, sulit kita dimengerti, gitu kan? Karena pemahamannya akan berbeda. Tapi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh yang lain, itu bisa meminimalisir terkait adanya miskomunikasi. Artinya, teman-teman semua, pada dasarnya, ketika kita berbicara tentang komunikasi dalam organisasi, poin pentingnya itu kan merupakan salah satu proses, ya. Salah satu proses penyampaian, baik itu penyampaian pikiran, penyampaian perasaan kita misalkan, atau kepada orang lain, kepada atasan kita, gitu kan, kepada rekan kerja kita, yang memang tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, di dalam materi kita hari ini, di sini ada beberapa makna atau tujuan yang memang perlu kita pahami. Bahwa ketika kita berbicara tentang komunikasi dalam organisasi, pertama, kita harus yakini bahwa apa yang kita sampaikan itu mempunyai nilai manfaat yang berbentuk informasi. Ya, berbentuk pesan yang disampaikan kepada lawan bicara kita, atau kepada komunikan kita, kepada orang yang menerima pesan kita. Kemudian yang kedua, itu memberikan sebuah informasi kepada lawan. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain. Yang keempat, menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kelima, mengambil sebuah keputusan. Dan yang keenam, mengevaluasi perilaku secara efektif. Melihat dari 6 unsur ini, dari tujuan-tujuan ini, mungkin ketika kita berbicara tentang referensi dari yang lain, banyak sekali tujuannya ketika kita berbicara tentang komunikasi. Misalkan di poin 5 nih, dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal pengambilan keputusan apa? Contohnya misalkan ketika kita mau membuat sebuah perencanaan tentang program kerja. Bukankah dalam suatu perusahaan itu ada yang namanya program kerja, ada target yang ingin dicapai, gitu kan? Kemudian ada mekanismenya, ada SOP-nya, gitu kan? Itu kan perlu adanya sebuah komunikasi yang perlu kita ambil sebuah keputusan. Nah, tergantung bagaimana caranya dalam hal mengambil keputusan tersebut. Misal, ada yang namanya rapat kerja, gitu kan? Itu kan dikomunikasikan. Ada yang menyampaikan ide, ada yang menyampaikan gagasan, ada yang memberikan sebuah evaluasi, kemudian, lagi. Halo? Dengar lagi? Putus, Pak. Oke. Tes. Halo, terdengar? Dengar, Pak. Dengar ya. Ya, mohon maaf teman-teman terputus. Nih, sekali lagi, salah satu kelemahan kita ketika kita melakukan perkuliahan daring, ya kendala jaringan lah ya. Jadi mohon maaf sekali lagi teman-teman, dan mohon dimaklum juga sementara saya screen ulang. Sudah muncul lagi ya? Sudah, Pak. Nah, ya, Sudah. Ya, kita lanjut. Jadi intinya teman-teman semua terkait tujuan-tujuan komunikasi di sini, memberikan informasi, kemudian mempengaruhi orang lain, menyelesaikan sebuah permasalahan, mengambil keputusan, serta mengevaluasi perilaku secara efektif. Hal-hal seperti ini saya meyakini terkhusus teman-teman yang sudah bekerja, sering kita temukan, sering kita lakukan hal seperti ini, baik dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, kan? Terkadang komunikasi yang paling sulit kita deteksi itu adalah yang berbentuk nonverbal biasanya. Itu mensiasatinya terkadang memaknai komunikasi nonverbal itulah yang perlu kita pemahaman yang mendalam. Kenapa?
ketika kita berbicara tentang komunikasi, komunikasi kan bentuknya banyak ya. Tadi disampaikan verbal dan non verbal. Kadang banyak faktor-faktor lingkungan organisasi juga yang berpengaruh. Salah satunya adalah lingkungan non fisik. Yang dikatakan lingkungan non fisik itu apa namanya? Yang tidak terlihat secara kasat, tidak terlihat secara langsung, tapi itu bagian dari bentuk komunikasi. Contohnya apa? Misalkan gestur, kemudian raut wajah, gitu kan? Sering nggak teman-teman menemukan misalkan dalam rekan kerja tim kita, tim kerja lah, atau rekan kerja di kantor teman-teman, terkadang ekspresi wajahnya jangankan berbicara gitu, senyum pun ke kita itu enggak gitu kan. Nah, apakah itu bagian dari ekspresi komunikasi atau bukan? Menurut teman-teman? Iya Pak, maksudnya non verbal ya. Nah, sering temukan nggak hal-hal seperti itu? Iya Sering Pak, banget. sering. Sering ya, sering. Nah, hal-hal seperti ini itu masuk ke dalam komunikasi non verbal. Nah, di sini ada sebuah penjelasan. Nah, komunikator yang efektif tentu saja memiliki beberapa alat komunikasi. Bila ingin menyampaikan satu pesan, mereka tahu bagaimana menempatkan kata yang mampu membentuk suatu arti, bagaimana mengubah situasi menjadi lebih menarik, bagaimana mengajak peserta untuk ikut aktif. Ini kalau misalkan konteks bentuk dasar komunikasi ini ketika dalam sebuah forum. Ketika dalam menyampaikan sebuah forum, baik itu rapat misalkan, kalau kita aplikasikan dalam dunia kerja ya, baik rapat maupun meeting dan lain sebagainya ya, tujuannya adalah apa nih? Untuk menghidupkan suasana, bagaimana menyiapkan ruangan yang mampu menghidupkan dalam forum diskusi, apakah dilakukan melalui tulisan atau ucapan. Nah, artinya bentuk-bentuk seperti ini bagian dari improv supaya atau tujuannya gimana caranya supaya apa yang kita komunikasikan itu dapat diterima, kan? Dalam arti diselingi dengan suasana-suasana yang memang di luar konteks apa yang disampaikan. Nah, pertama tentang komunikasi verbal. Tadi disampaikan sama teman kita ada beberapa bentuk komunikasi, salah satunya komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan. Dalam dunia bisnis, beberapa contoh komunikasi verbal antara lain penyampaian pesan melalui surat, memo, teknologi komunikasi, rapat pimpinan, briefing kepada karyawan, wawancara kerja, presentasi, penyampaian pesan lewat tulisan maupun lisan tentu memiliki suatu harapan bahwa seseorang akan dapat membaca atau mendengar apa yang disampaikan. Nah, ini salah satu bentuk ya. Ketika kita berbicara tentang komunikasi verbal, pasti selalu identik dengan apa yang memang terlihat secara langsung, kan baik berbentuk tulisan atau maupun lisan. Dalam konteks apa aja ini disampaikan? Rapat pimpinan, kayak raker, misalkan briefing, meeting, interview, atau sedang presentasi, pasti menggunakan alat-alat bantu yang lain. Contoh misalkan ketika teman-teman mempresentasikan proyek kerja, mempresentasikan program kerja yang akan teman-teman lakukan dalam dunia kerja di tempat perusahaan. Disampaikan melalui presentasi, itu bagian dari komunikasi juga, tapi dengan menggunakan alat bantu, yaitu teknologi, laptop, atau misalkan media-media lain, nah itu bagian dari komunikasi juga. Nah, selanjutnya ada yang namanya bentuknya nonverbal. Bentuk nonverbal itu paling mendasar dalam komunikasi adalah menggunakan kata-kata, menggunakan gerakan tubuh, bahasa isyarat sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Betul, tadi yang disampaikan sama teman kita ya. Terkadang sulit kita menilai orang ketika mereka sudah menggunakan bahasa-bahasa yang nonverbal. Karena kita sudah tahu, yang biasanya misalkan dia ceria, kemudian interaktif, tapi di satu sisi pada saat di lain waktu cenderung diam, gitu kan, tidak banyak bicara, kemudian raut wajahnya itu mengandung unsur loh.
ada sesuatu yang memang disampaikan secara tidak langsung, tapi kita bisa melihat, kita bisa menilai dengan cara apa? Dengan melihat gerakan tubuhnya, dengan melihat perilakunya, gitu kan? Itu salah satu bagian dari komunikasi nonverbal. Biasanya dalam perusahaan akan banyak faktor kenapa orang bisa melakukan komunikasi nonverbal. Pasti banyak unsur-unsur yang mengakibatkan orang tersebut itu melakukan dengan komunikasi nonverbal. Seperti di sini dijelaskan. Dalam komunikasi nonverbal, orang dapat mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai perasaan. Dalam apa, senang, cinta, rindu, terus berbagai macam perasaan lainnya. Komunikasi nonverbal berbeda dengan verbal di dalam cara yang cukup dasar. Nah, teman-teman, dengan melihat fenomena seperti ini, saya ingin tahu juga nih, supaya teman-teman mungkin pernah pengalaman juga, bagaimana caranya mengatasi rekan kerja kita dalam kondisi mereka itu menyampaikan komunikasinya dalam bentuk nonverbal. Cara mengatasi orang tersebut itu seperti apa? Misalkan yang awalnya tim kita itu solid, tapi ketika pada saat di lain waktu, salah satu tim kita itu menunjukkan sikap yang memang itu tidak biasanya. Dan itu bisa mengganggu kinerja kita, gitu kan? Nah, teman-teman, cara mengatasi karakter orang tersebut itu seperti apa biasanya? Siapa? Yang mau sharing lagi siapa? Supaya teman-teman yang lain juga tahu cara mengatasinya. Saya, Pak. Siapa nih? Winda, Pak. Winda. Gimana, Winda? Menurut Winda, cara mengatasi orang tersebut tuh gimana? Iya. Kalau menurut saya di tempat kerja saya, kalau ada salah satu orang yang tiba-tiba karakternya berubah gitu, itu biasanya saya cari tahu dulu nih akar permasalahan dia di mana gitu. Mungkin dari keluarganya atau dari belajar atau kuliahnya gitu, Pak. Jadi awalnya itu harus cari tahu dulu akar permasalahan dia itu apa gitu. Nah, itu kan bisa mengganggu mood-nya dia hari itu juga gitu. Biasa seperti itu. Nah, tapi terkadang ketika kita bertanya secara langsung, ada pertanyaan juga. Seolah-olah kita mengganggu atau ikut campur di dalam permasalahan si orang tersebut. Gitu kan? Nah, makanya orang-orang yang seperti ini mungkin ada dua kemungkinan. Permasalahannya itu timbul dari memang suasana kerjanya, atau memang terkadang ada juga rekan kerja kita yang sebetulnya punya permasalahan di luar pekerjaan, tapi terkadang berdampak juga kepada pekerjaannya. Banyak ya kayak gitu ya? Banyak nggak? Iya, benar. Banyak ya? Betul ya? Nah, menurut Winda gimana? Kalau misalkan responnya itu si rekan tim kita itu justru malah membalikkan jangan terlalu ikut campur misalkan. Kalau menurut saya, kalau di sini atasan saya biasanya kalau mengatasi seperti itu manggil dulu orang yang bermasalah itu kan, manggil dulu di suatu ruangan. Nah, di situ baru tanya dia gitu, Pak. Tapi bukan di umum gitu. Nah, di situ mungkin dia bisa cerita semua tanpa ada teman-teman yang lain, Pak, gitu. Oke, baik. Nah, jadi bicara secara empat mata gitu, Pak. Oke. Demikianlah salah satu video pembelajaran yang kita bahas di dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mohon maaf bila ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.